Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Alhamdulillah anak-anak ya, bertemu lagi bersama Pak Yulis di pembelajaran hari ini ya. Untuk kali ini kita akan membahas materi PJOK tentang Pelajaran 2 PJOK bermain dan berolahraga menggunakan gerak non-lokomotor untuk SD atau MI kelas 2 ya. Di hari ini akan belajar tentang bermain dan berolahraga menggunakan gerak non lokomotor. Oke anak-anak, kita langsung saja yang masuk ke materi kita hari ini. Adapun ya, tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah setelah mempelajari pelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu. Yang pertama, kita akan melakukan kegiatan memutar. Kemudian yang kedua, melakukan kegiatan mengayun. Tiga, melakukan kegiatan menekuk. Dan keempat, melakukan gerak keseimbangan. Nah, ini adalah ada 4 tujuan pembelajaran kita di pelajaran 2 pada hari ini. Oke, selanjutnya ini ada pengertian dari gerak non-lokomotor. Nah, anak-anak, ada yang bisa menjelaskan apa itu gerak non-lokomotor? Baik ya. Ya, betul ya. Jadi, gerak non-lokomotor adalah gerak yang dilakukan di tempat sehingga tidak berpindah tempat. Nah, jadi gerakan yang dilakukan ya tanpa berpindah tempat ya. Jadi seperti gerakan apa, Nana? Nah, seperti gerakan kita melakukan pemanasan ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini adalah bagian dari gerak non-lokomotor, yaitu gerak memutar. Nah, gerak memutar jadi pada persendian ya tubuh kita, misal leher, bahu, ya, pinggang, lutut, dan kaki. Kalian tentu pernah melakukan gerak memutar, misalnya memutar leher atau lengan. Ya. Selanjutnya, satu, memutar sendi bahu. Gerakan meliputi sikap awal, gerakan inti, dan sikap akhir. Sikap awalnya adalah dari kegiatan tadi ya, ada pengertian dengan gerak memutar menggunakan sendi bahu. Sikap awalnya berdiri tegak, kaki dibuka dan badan tegak, kemudian tangan di samping, dan ketiga arahkan pandanganmu ke depan. Untuk gerakannya, yang pertama putarlah dua lenganmu ke depan, kedua lalu putar ke belakang, ketiga masing-masing putaran 2 kali hitungan, keempat putaran berkelas pada bahu, kelima saat di depan badan, 2 tangan ditepukan. Dan sikap akhir kembali pada sikap semula. Nah, ini adalah gerakan memutar lengan ya, dimana sikap berdiri tegak di tempat. Nah, diputarlah kedua lengan kita dari belakang sampai ke depan. Nah, paham ya anak-anak, gerak memutar bahu. Kemudian kedua, memutar badan. Gerakannya meliputi sikap awal, gerakan inti, dan sikap akhir. Kemudian, untuk sikap awal, A. Berdiri tegak, kaki dibuka. B. Badan bungkuk. C. Dua tangan lurus ke bawah. Dan D. Pandangan ke depan. Kemudian, untuk gerakannya, A. Putarlah badanmu ke kiri 2 kali hitungan, dan ke kanan 2 kali hitungan. B. Putaran berporos pada pinggang dan tangan. Dan C. Pandangan mengikuti gerakan putaran badan. Nah, ini sikap akhir. Kembali pada sikap semula, gerak memutar badan ini untuk mengulurkan beberapa otot lengan, punggung, dada, dan kekuatan otot lengan. Itu adalah gerakan yang memutar badan. Ini adalah contoh gambar gerak memutar badan. Gambar 1, tegap. Kedua, mulai bergerak dari ke kanan. Dan ketiga, bergerak lagi ke kiri. Kemudian yang B, gerak mengayun.
Mengayun lengan. Gerakannya meliputi sikap awal, gerakan inti, dan sikap akhir. Sikap awalnya, berdiri badan bungkuk, kaki dibuka. Yang B, luruskan dua tanganmu ke bawah. C, arahkan pandanganmu ke depan. Kemudian, untuk gerakannya, yang pertama, gerakan lengan kananmu ke depan, dan gerakan lengan kirimu ke belakang. Kedua, gerakan dua lengan saling berlawanan, badan dipantulkan saat dua tangan lurus ke bawah. Yang ketiga, poros gerakan pada sendi bahu saat tanganmu di depan, lutut memegas. Yang keempat, saat tanganmu di belakang, lutut memegas juga. Untuk sikap akhir, kembali pada sikap semula. Nah, di gambar ini ada gerakan mengayun lengan ya, anak-anak ya. Ini gambar 1 dan gambar 2. Selanjutnya, C, gerak menekuk dan mendorong. 1, gerak menekuk lutut. Ya, selanjutnya ada sikap awalnya. Pertama, berdiri tegak, rapatkan kakimu. Kedua, tanganmu di samping badan dan lurus ke bawah. Ketiga, arahkan pandanganmu ke depan. Nah, untuk gerakannya, posisi 1, tangan memegang pergelangan kaki, bungkukkan badanmu sehingga tulang menyentuh lutut. Posisi kedua, lutut ditekuk sehingga pantat menyentuh tumit, tangan tetap memegang pergelangan kaki. Posisi ketiga, gerakan seperti posisi 1. Untuk sikap akhir, kembali pada sikap semula. Nah, ini adalah rangkaian gerakan yang C, gerak menekuk dan mendorong. Yang kedua, gerak menekuk lengan. Sikap awal, ya, berdiri tegak, kaki dibuka selebar bahu. Kedua, luruskan dua lenganmu setinggi bahu. Ketiga, siku ditekuk, dua tanganmu bertemu depan dada. Keempat, arahkan pandanganmu ke depan. Kemudian untuk dua, ya, gerakannya hitungan 1 dan 2, dua tangan digerakkan saling menjauh. Hitungan ketiga dan keempat, rentangkan tanganmu setinggi bahu, gerakan berpusat pada bahu. Kemudian sikap akhir, kembali pada sikap semula. Nah, ini adalah rangkaian cara melakukan gerak menekuk lengan. Nah, ini adalah contoh gerakan menekuk lengan. Ya, ayunkan satu lengan ke samping, kemudian pada kanan dan kiri, kemudian kembali ke posisi semula. Kemudian yang ketiga, mendorong lutut ke samping. Mendorong lutut ke samping berguna untuk meregangkan otot paha, bagian depan dan belakang. Cara melakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri. Yang A, ya, berdiri kedua kaki dibuka lebar sampai melewati bahu. Yang B, kedua tangan memegang lutut kaki. Yang C, putar badan ke arah kanan. Dan D, dorong lutut ke samping kanan dan tahan. Lakukan dengan hitungan 1 sampai 10. Kemudian kembali pada sikap semula. Dan E, saat mendorong lutut, ujung kanan dan kaki lurus ke samping kanan. F, dorong untuk kaki kiri seperti lutut kaki kanan. Dan G, saat mendorong lutut, ujung kaki kiri dan kanan lurus ke samping. Ya. Inilah anak-anak ya, rangkaian kegiatan mendorong lutut ke samping. Nah, ini adalah gambar mendorong lutut ke samping. Ya, bisa diperhatikan gambar 1 dan 2. Dan yang D ya, gerak keseimbangan. Apa itu gerak keseimbangan? Gerakan keseimbangan merupakan gerakan anggota tubuh untuk melatih keseimbangan tubuh sehingga tidak jatuh. Nah, untuk yang pertama, gerak mengangkat kedua tangan ke atas dan salah satu kaki ke depan. A, angkat salah satu kaki ke depan. B, angkat kedua tangan ke atas. C, badan tegak dan pandangan lurus ke depan. D, lakukan secara bergantian kaki kanan dan kiri. Nah, ini adalah gerakan ya, rangkaian gerak keseimbangan ya, tadi sudah dijelaskan ya anak-anak ya. Kemudian ini ada gambar gerak keseimbangan di mana seorang anak melakukan gerakan keseimbangan kaki di atas ya, satu sebelahnya, sebelah kanan
dan kedua tangan diangkat ke atas. Boleh anak-anak melakukan praktik gerakan ini sambil menyaksikan video ini ya, sambil kalian mempraktekkan. Kemudian gerak kedua, gerak membentuk pesawat terbang. Yang pertama ya, cara melakukannya, tarik salah satu kaki ke belakang, yang kedua, rentangkan kedua tangan ke samping. Ketiga, badan dibungkukkan ke depan. Keempat, membentuk pesawat terbang. Lakukan secara bergantikan kaki kiri dan kanan. Nah, ini adalah salah satu gambar cara melakukan gerak memutar pesawat terbang. Nah, baik anak-anak ya, tadi sudah kita masuk ke materi kita ya, yaitu bermain dan berolahraga menggunakan gerak non lokomotor. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rangkuman pembelajaran kita hari ini. Adapun rangkuman pelajaran kita yang sudah kita pelajari, yang pertama yaitu gerak non lokomotor dilakukan untuk melatih otot kaki, tangan, kaki, dan punggung. Kemudian, sebelum melakukan gerak non lokomotor, peserta didik harus melakukan pemanasan agar tubuh siap melakukan kegiatan selanjutnya. Yang ketiga, gerak dasar non motor dari atas gerak memutar, mengayun, dan menekuk. Kemudian yang keempat, gerak non lokomotor dapat dilakukan secara berkelompok. Kelima, memutar badan ke samping bermanfaat untuk pengurangan otot pinggang. Keenam, manfaat dari gerak non motor diantaranya menambah daya tahan tubuh, menambah kekuatan otot tubuh, dan menumpuk ya kekompakan dengan teman. Baiklah anak-anak ya, itu tadi adalah rangkuman dari pembelajaran kita hari ini ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Nah, ini ada soal latihan. Jadi silakan anak-anak nanti jawab ya soal latihan ini. Setelah kalian jawab nanti ada jawabannya ya. Soal yang pertama, gerak non lokomotor adalah A. Gerak dilakukan berpindah tempat. B. Gerak yang dilakukan di mana-mana. C. Gerak tidak berpindah tempat. Silakan anak-anak, Pak beri waktu untuk kalian bisa menjawabnya. Bisa menjawabnya di kolom komentar ya, atau mencatat soal tersebut sebagai latihan dari pembelajaran yang sudah kita ajar. Baik, anak-anak sudah dijawab. Apa jawaban kalian? Oke. Jadi jawabannya adalah C. Gerak tidak berpindah tempat. Ya, ini adalah pengertian dari gerak non lokomotor ya. Gerakan di mana gerak tidak berpindah tempat. Soal kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada gambar ya anak-anak. Ya. Nah, gerak yang dilakukan pada gambar di atas adalah A. Gerak mengangkat tangan ke atas. B. Gerak membentuk pesawat terbang. C. Gerak menekuk tangan. Nah, kalau kalian menyimak dari pembahasan tadi, nah, kalian akan bisa menjawab pertanyaan di nomor 2. Apa jawabannya, Nana? Ya, jadi jawabannya adalah C. Jawab gerak menekuk tangan. Ya, nah, anak-anak ya. Jadi, baik anak-anak ya. Tadi sudah kalian simak dan kita simak bersama-sama pembahasan dari pembelajaran 2, bermain dan berolahraga menggunakan gerak non lokomotor. Pembelajaran PJOK di SD atau MI kelas 2. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik anak-anak ya, selamat anak-anak ya untuk belajar di rumah. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan ya, mohon maaf baik dari penulisan maupun pembuatan video mungkin belum sempurna ya, pada Allah mohon ampun.
Oke, Pak Heri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Host. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.